rekan-rekan muda OMK sekalian, sebelum kita memulai semua kegiatan, kami akan memperkenalkan diri kami dulu supaya kedepannya selama kegiatan berlangsung kita bisa lebih aktif. Dari saya, panggil saya Ira, asli dari Blora, semester 4 Baik teman-teman muda sekalian, perkenalkan saya Isla, saya dari Momir. Bapak, pada saat ini kami mohon berikanlah kami aktivitas agar kami mampu mencapai semua orang yang berada di sekitar kami sehingga kami Bapak, kami adalah anak-anak yang selalu mengharapkan cinta dari Engkau. Maka ajarilah kami juga untuk bahkan orang yang membutuhkan ya Berdasarkan tema kita tadi, orang muda yang peduli terhadap alam, saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai tema kita pada siang ini. Peduli terhadap alam, terhadap lingkungan, merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia, sebagai orang muda, dan sebagai anggota masyarakat. Untuk mewujudkan sikap peduli terhadap lingkungan, terhadap alam, kita setiap orang harus memahami pentingnya etika lingkungan. Etika lingkungan berarti keseimbangan dalam kehidupan manusia dengan interaksinya dengan alam. Teman-teman rekan muda sekalian, ada berbagai cara untuk menunjukkan kepedulian kita terhadap lingkungan alam kita. Salah satunya yaitu menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan semuanya berawal dari diri kita masing-masing. Bagaimana kita menjaga lingkungan rumah kita sampai kita menjaga lingkungan alam di sekitar kita. Kita tetap peduli terhadap alam dengan menjaga kebersihan alam itu sendiri. Dengan menjaga alam, menjaga lingkungan kita menjadi sehat secara jasmani maupun rohani. Sebagai orang muda, kita juga harus peduli terhadap lingkungan dan rasa peduli kita terhadap lingkungan harus meningkat agar memudahkan kita untuk menempatkan diri atau beradaptasi terhadap lingkungan sekitar kita. Mungkin itu saja materi dari saya. Terima kasih. Amsal bab 3 ayat 19 sampai 22. Kita bahas dari Amsal bab 3 kitab Amsal 3 ayat 19 sampai 22.
baca habis, nanti ada sesi sharing untuk kita sesuai ayat-ayat yang kita masing-masing. Kita diberikan kesempatan untuk menyiringkan pengalaman kita. Mari kita baca sama-sama. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Kita baca sama-sama ya. Kata ya. Dengan hikmat telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpancaran dan awan meninggalkan bumi. Hai anakku, janganlah pertimbangkan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Baik kakak, saya baca ulang sekali lagi. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpancaran dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Sekarang teman-teman diberi kesempatan untuk membaca sendiri sambil menemukan ayat-ayat yang menyentuh untuk di-share. Ada yang menyentuh ketika kakak baca disebabkan samakan dengan pengalaman yang pernah terjadi berkaitan dengan alam. Dari bacaan ini saya tersentuh dengan ayat 21. Bunyinya, hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Saya sharing sedikit tentang ayat ini kalau dengan tema tentang alam, berhubungan dengan alam. Pernah waktu itu sebelum seroja, kapan seroja? Seroja kan? Waktu angin seroja itu kapan yang ini? Seroja. Nah itu kan. Sebelum seroja itu. Seroja ya. Tidak ada yang tahu seroja. Iya, Jangan ganggu, malah sih. Sebelum seroja itu waktu itu kapan tuh saya masih di Kupang. Itu alamnya itu tuh masih sangat terlalu baik, terlalu indah. Karena kami kan suka pantai tuh, jadi ini dulu tuh suka di Pantai Lasiana namanya tuh. Itu dia punya pemandangan tuh begitu luar biasa. Tapi waktu kayak kami jalan di keliling-keliling begitu, yuk kami tuh sering lihat sampah, bahkan sampah yang kebanyakan itu tuh kayak minuman, kulit snack, sampah plastik lah. Itu terlalu banyak di situ. Dan itu tuh banyak orang muda itu mungkin dari berbagai agama lain ya. Tapi kalau bilang kalau Katolik mungkin itu tuh kita bisa sebut kalau mereka tuh itu tuh dari anak OMK semua. Paling yang sebelum seroja itu yang orang bilang pantai, kalau di Kupang tuh bilang Pantai Lasiana itu tuh memang paling indah sudah orang bilang. Jadi dari jiwa-jiwa anak muda sendiri, bukan anak muda saja, maksudnya kami saja nih saat asrama keluar, kalau justru kami tuh yang menimbulkan sampah banyak di situ. Tanpa kami sadari kalau nanti itu sampah tuh akan mungkin tsunami lah, apalah begitu. Itu yang tidak kami pikirkan. Itu tuh kami
berlangsung terus dari 2018 bahkan 2019, makanya Seroja terjadi 2020. Itu kami rasa memang itu karena ulahnya kami tidak pelihara, kami tidak ini dengan baik, kami tidak pertimbangkan dengan baik. Oh, kalau kami buang sampah nanti akan akibatnya begini. Setelah itu 2020 tuh memang mungkin Tuhan marah, bukan mungkin Tuhan marah, Tuhan marah. Tuhan marah tuh dengan caranya itu yang Seroja bukan hanya di Kupang, bahkan di Rote, Sabu, semuanya itu tuh yang paling dahsyat sudah untuk Seroja di tahun 2020. Itu pengalaman yang memang sudah kayak bagaimana, maksudnya kena sekali lah, kena sekali. Oh ternyata kita bikin begini nih, Tuhan marah kita tuh marah-marah sekali. Tuhan marah tuh dengan begini, ada yang rumahnya hancur, bahkan semuanya kesusahan lah pokoknya. Sampai kita mendapatkan bantuan ini, kami dapat bantuan habis asrama punya ini kan bocor tuh, jadi ya sudah tidak bisa kerja tugas, harus pergi lari ke ini apa sana. Jadi itu tuh yang menurut kami, oh Tuhan itu tuh betul-betul marah. Jadi dari kisah ini, dari ayat Alkitab ini, sesuai dengan ini, mungkin sekarang Tuhan belum marah kita. Jadi keindahan alam yang ada, mari kita pelihara, kita pertimbangkan dengan baik untuk melakukan kesalahan yang sangat fatal untuk kedepannya. Mungkin tidak terjadi di ini tahun, mungkin 5 atau 10 tahun lagi nanti ke depan bagaimana. Ini kan berbicara tentang alam, karena kadang alam juga pasti marah kalau seandainya kita tidak memelihara dengan baik. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk Kakak Ivan. Ria itu Ivan Pam. Oh iya. Ivan 2 orang. Mungkin ada Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan pada saya. Saya menyentuh dengan ayat 20 dengan pengetahuannya air samudra raya berpancaran dan awan menitikkan embun. Di sini saya menirikan pengalaman saya berkaitan dengan pekerjaan saya. Air samudra raya itu tuh saya kaitkan dengan anak murid saya di sekolah. Awan menitikkan embun itu tuh berkaitan dengan orang tua atau keluarganya. Dengan pengetahuannya itu, saya mengaitkan dengan apa yang saya alami. Di sini pengetahuan yang saya miliki, yang saya dapat, atau bakat dan talenta yang diberikan oleh Tuhan, sehingga saya bisa bekerja di sekolah, di mana saya menasihat, mengajar air samudra raya itu, yaitu anak murid saya. Dalam nasihat saya di sekolah itu tuh, saya berbicara juga tentang kebijaksanaan di ayat 21. Bagaimana saya menasihati berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, berkaitan dengan kondisi di keluarganya masing-masing. Di situ yang paling inti dalam kehidupan saya itu tuh, saya harus menasihati air samudra raya atau anak murid saya itu harus menjadi orang sukses, supaya bisa membanggakan awan menitikkan embun. Ketika orang tua melihat anaknya sukses, orang tuanya kadang-kadang bisa menangis. Terus berkaitan dengan pengetahuan juga, dalam pengalaman saya, terkadang saya memberikan pengetahuan itu di sekolah. Ada anak murid saya yang terima baik, ada yang tidak. Mungkin dengan pengaruhnya media sosial atau kondisi di keluarganya. Mungkin ada yang sudah kehilangan orang tua, ayah atau ibunya. Sehingga akhirnya juga dia sadar ketika dia berbuat salah. Saya menasihati,
Di situ juga ada awan menitikan embun. Di situ juga dia merasa bersalah, dia menangis, dia ingat lagi dia punya orang tua. Dan saya hanya begitu saja. Sekian dan terima kasih. Teman mahasiswa dan orang pemuda yang saya kasih, dan dari saya ayat Alkitab yang menyentuh pada saya itu ayat 19 dengan 22. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi dengan pengertian kita terpilih langit. 22. Maka itu akan menjadikan kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Untuk dari pengalaman saya saat pas saya mengikuti kuliah di perguruan tinggi Sekolah Pengembangan Masyarakat STPM yang kemarin baru wisuda bulan 11, bahwa saya selama kuliah saya merasa nyaman, senang, bahagia, tapi setelah kuliah di dunia nyata ini bahwa susah mencari pekerjaan. Dari situ Tuhan mempersiapkan alam, bumi dan segala isinya, dan juga orang tua saya menyiapkan ada lahan pertanian sedikit, peternakan sedikit. Dari situ sebelum menanti pekerjaan saya bisa membantu orang tua saya dengan mengelola hasil bumi yang ada. Dari situ saya benar-benar merasakan bahwa Tuhan memberikan, sudah menyiapkan segala sesuatunya. Mungkin itu saja singkat. Terima kasih. Mungkin masih ada yang lain? Atau dan kakak juga mau sharing supaya kami dengar. Jangan memang lihat yang beneran. Dari sharing-sharing dari kakak bertiga tadi, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kita, teman-teman rekan muda, kami punya kewajiban yang penuh untuk menjaga alam. Karena seperti di ayat 21 tadi, kita harus menjaga alam karena bisa menjadi mahkota dan kalung untuk kita. Alam itu juga ibaratnya seperti manusia. Saat kita menjaganya, dia juga akan kembali menjaga kita. Jadi orang muda kita, kalau bukan kita, tidak mungkin bapak mama atau orang-orang tua. Yang menjadi penggerak utama itu kita untuk menjaga dan melindungi alam. Itu saja. Bersama-sama membaca, kemudian menemukan ayat-ayat yang menyentuh, lalu menyeringkannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi yang berikutnya, bermain game. Di sini game bukan berarti hanya untuk main-main sih, tapi ada makna di dalam game ini. Untuk saudari Ella yang membawakan. Nama permainan ini nih berhitung. Mungkin kakak ini dengan kakak yang sudah tahu kita pada kemarin. Nanti kita berhitung dari 1 sampai 45 begitu. Terus misalnya kita patokan angka 2. Jadi kelipatan angka 2 tidak boleh disebut, diganti dengan tepuk tangan. Jadi contoh kakak lipat juga bisa 1. Ganti yang mau sebut kelipatan 2 harus ganti tepuk tangan, tidak boleh sebut angkanya. Itu contoh. Contohnya begini. Makanya kau pengen Aldo tuh udah mikir tuh mau diperangkum. Ada kulit kartu. Kita mulai sudah. Kelipatan 5. 1, 2, 4. Nah, Nanti kakak yang salah dia ada hukuman. kakak Oban sudah terhitung salah ya. Namanya dikira nanti dapat hukuman. Salah. Gamenya latih konsentrasi. Kita mulai dari ya. Kelipatan 5. 3.
tujuh, 8, 11, 12. Kita buat kelipatan 3 sih. Chat. 1. Kakak Sotira semua. Tujuh, 8 benar. Betul juga kan? 8. Ini yang Kak Ovan, Kak Tika, Kak Dewi dengan Tiras. Ini yang salah tadi. Dapat hukuman ini. Kita buat nanti saya sediakan satu tulisan, nanti mereka 4 berbaris memperagakan supaya orang yang terakhir itu bisa tebak. Tebak kata. Kak Ovan, Kak Tika, Kak Dewi dengan Tiras kita berdiri di depan, tengah. Di tengah tuh. Dia langsung panggil Dewi, Kak Dewi. Oh, usahakan sampai Kak Dewi ini mengerti ya apa yang hewan apa yang sensi. Coba ayo. Ini lemah. Kamu masih sendirian. Lemah. Jangan ketawa, kau jauh serius. Lumba-lumba. Mata ke ana, selam. Jangan. Ngeri. Hewan. Salah. Hewan gelombang. Betul. Ular. Jangan dari Benar. Benar begini. Ular TikTok. Jangan sebut. Jangan sebut. Gini. Makan juga harus. Nanti dia bakal sendiri. Entah. Apa nah? Tebak apa? Tebak hewan. Apa? Monyong. Hewan monyong. Ibarat. Apa ya? Udah hantu. Apa yang begini nih? Hewan. Kucing. Kucing le. Ini dia kucing. Kita sekali lagi cukup sudah. Duduk kayak baru kena. Hewan monyong. Bingung Ovan. Monyong. Roa. Anjing. Kau apa? Kau apa? Tika kau apa? Bebek. Katiras. Bangau. Entah. Itik. Sampah.
Itu sama dengan bebek. Bebek. Masalah semua kita. Babe na kau anak ABG, anak gereja tumunyo. Mungkin itu saja permainan untuk siang ini. Oke, terima kasih. Mungkin gamenya tidak seseru yang kakak-kakak bayangkan atau harapkan, tapi semoga dengan game ini ada yang sesuatu yang bermanfaat lah. Selanjutnya untuk RTL-nya mungkin Teman-teman rekan muda sekalian, dari kegiatan kita hari ini dapat disimpulkan bahwa sebagai manusia kita harus menjaga dan melestarikan bumi ini. Alam semesta yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, mulai dari hal-hal kecil beranjak ke hal-hal yang lebih besar. Kita sadar bahwa alam semesta ini adalah tempat di mana kita tinggal dan menikmati hidup. Oleh karena itu, kita tidak mau alam ini rusak, sehingga tidak lagi menjadi tempat yang indah. Menjadi alam semesta juga merupakan wujud dari amanat Tuhan untuk memelihara alam semesta yang telah dipercayakan kepada kita untuk tinggal di dalamnya. itu saja kesimpulan yang bisa kami sampaikan. Untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini, kita tutup dengan doa yang dibawakan oleh saudari kami. Teman-teman sekalian, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu sepanjang kegiatan kami siang hari ini. Kami mohon semoga kegiatan yang kami lakukan pada hari ini dapat berguna bagi kami. Ya Tuhan, sekarang kami mau pulang. Bimbinglah kami dalam perjalanan pulang, agar kami semua sampai di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Nama-Mu tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih untuk kakak-kakak, teman-teman rekan muda OMK sekalian yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk bersama kami di sini. Saya kira kegiatan kami sampai di sini saja. Semoga apa yang sudah kami berikan tadi bisa bermanfaat untuk kedepannya. Saja mungkin kita menunggu untuk isi debat hari ini.